Ini adalah dua sandal paling nyaman dari Adidas, dan di video kali ini gue bakal bikin battle mana yang paling nyaman dan paling cocok buat kalian. Hai guys, kerjasama antara Adidas dan juga Yeezy dipastikan udah berakhir. Kita tahu juga di tahun 2023 mendatang Adidas bakal ngerilis produk-produk Yeezy tanpa ada nama embel-embel Yeezy-nya lagi. Cuma salah satu produk yang masih ada dalam pikiran gue adalah sandal Yeezy Slide ini. Karena kita masih belum tahu list produk yang bakal dirilis di tahun depan itu apa aja. Dan menurut gue produk sandal Yeezy Slide ini merupakan salah satu produk paling nyaman dan juga yang cukup ikonik dari seri Yeezy line di Adidas. Dan di video kali ini kita bakal bedah sandal ini lebih lanjut lagi, dan gue pengen bikin perbandingan antara sandal ini dengan salah satu kompetitor yang dibikin oleh Adidas sendiri, yaitu Adilette 22. Dan sebelumnya gue pengen say thank you buat Kick Avenue yang udah ngirimin gue sandal ini. Gue memang bener-bener penasaran banget gimana dari segi kenyamanannya, karena asli sandal-sandal Adidas itu nyaman banget. Kalau kalian belum pernah cobain, kalian cobain aja lah seri Adilette yang ada di toko, itu bener-bener enak guys. Dan ini merupakan sandal-sandal premium version yang dikeluarin oleh Adidas. Nah seperti yang gue bilang tadi, karena kolaborasi antara Yeezy dan juga Adidas udah selesai, kalian bisa dapetin sandal ini di Kick Avenue guys. Kalian cek aja di sana, banyak banget produk-produk yang udah jarang kalian bisa temukan di store. Dan kalau kalian beli di Kick Avenue itu pastinya udah di pre-verified sama mereka, jadi barang yang kalian beli itu pastinya 100% authentic. Dan memang untuk beberapa tahun ke belakang ini sandal dengan tema foam seperti ini lagi naik banget, karena memang secara waktu dipakai itu nyaman. Dan Adidas baru aja ngeluarin seri terbarunya di Adilette 22. Ini sandal yang menurut gue dari segi desain bentuknya juga terlihat cukup unik, banyak wavy patternnya, banyak garis-garisnya. Dan menurut gue ya, secara desain kalau kalian suka yang minimalis, gue ngerasa versi Slide ini lebih oke. Jadi tergantung dari kalian masing-masing guys. Untuk milih dari kedua sandal ini, kalau kalian suka desain yang sedikit out of the box, menurut gue secara desain Adilette 22 ini lebih unik desainnya dibandingkan dengan Yeezy Slide. Nah kalau ngomongin dari segi kenyamanan, untuk bagian foamnya menurut gue sih Yeezy Slide ini memang lebih nyaman dibandingkan dengan sandal Adilette 22. Gue ngerasa di Yeezy Slide ini penggunaan foamnya itu sedikit lebih tebal, dan di samping itu di bagian dalamnya di sini tuh ada lekuk-lekukan yang ngebuat sandal ini makin nyaman waktu dipakai. Bukannya yang Adilette 22 ini nggak nyaman ya guys, secara foam compound kedua sandal ini nyaman semuanya. Tapi kalau ditanya yang lebih nyaman, menurut gue sih dari struktur desain juga, Yeezy ini punya keunggulan di mana di bagian bawahnya dibikin berdrigi sehingga foam yang digunakan bisa expand dengan lebih optimal lagi. Sizingnya juga beda nih antara kedua ini. Jadi kalau di Yeezy Slide gue ngerasa sizingnya itu true to size. By the way, untuk sandal ini UK sama US size-nya itu sama. Gue lebih perhatiin dari segi Euro size-nya aja. Cuma memang agak rumit untuk yang Adilette 22 karena di sini nggak ada Euro size-nya. Nah kalau dibandingin sama Adilette 22 ini, gue coba UK 9 juga. Gue ngerasa sizingnya agak lebih besar dibandingkan dengan Yeezy Slide ini guys. Berasa kayak di Yeezy Slide itu penggunaan foamnya lebih tebal, jadi waktu dipakai sih fittingnya lebih nyaman. Dan untuk sandal Adilette ini terutama di bagian atas punuk kaki gue kayak berasa masih ada ruang dikit, meskipun dari segi panjangnya berasa kayaknya gue bisa turun setengah size di sandal ini. Pastikan untuk yang Adilette 22 ini kalau bisa kalian turun setengah size aja. Kalau biasanya kalian pakai size 9,5 ya ke size 9, tapi kalau kalian biasanya pakai size 10 ya pastikan kalian tetap beli size 10 aja. Kurang lebih sih seperti itu guys. Buat ngomongin harganya sendiri, menurut gue sih Adilette 22 ini punya harga yang lebih reasonable dibandingkan dengan Yeezy Slide. Tapi tergantung dari kalian masing-masing ya. Yeezy Slide ini untuk harga resellnya, kalian bisa lihat sendiri di website Kick Avenue memang cukup beragam. Tapi jelas dari segi nilai resellnya ini sih lebih tinggi dibandingkan dengan Adilette 22. Buat gue sendiri sih untuk sebuah sandal, harga Adilette 22 ini lebih proper sih. Kalau ngomongin soal harga, kedua produk ini punya keunggulannya masing-masing dan tergantung dari kalian berapa uang yang pengen kalian spend untuk sebuah sandal guys. And last but not least, kalau kita ngomongin dari segi fitnya sendiri, menurut gue Yeezy Slide ini fitnya agak snug secara menyeluruh, karena ya sekali lagi dari segi penggunaan foamnya terbilang cukup tebal, bahkan di bagian atasnya ini berasa cukup tebal, di bagian depan ini polanya sedikit menyempit, dan kalau dibandingkan dengan versi Adilette 22 ini lebih ke arah sandal biasa aja. Seperti yang gue bilang tadi, di bagian atas punuk kaki di sini masih ada sedikit ruang, dan ya ini lebih kayak sandal biasa sih, jadi tergantung dari kalian lebih suka yang mana. And that's about it guys, battle antara Adilette
Bandit 22 dan juga sandal Yeezy Slide. Gue kembalikan ke kalian lagi bagaimana pendapat kalian mengenai kedua produk ini dan mana yang paling cocok buat kalian. Thank you buat Kick Avenue yang udah ngirimin gue kedua produk ini, appreciated banget. Gue memang pengen banget nyobain keduanya dan akhirnya gue bisa bikin video ini ke kalian, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sandal yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.